Sekarang kita masuk pada bab yang lain dari masalah salat, yaitu babut tasyahud, bab tentang bertasyahud. Hadis yang pertama dari bab ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah an Abdullah bin Mas'ud qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa fi lafdhin, dan pada lafaz yang lain, idza qa'ada ahadukum fis salati falyakul at-tahiyyatu lillahi wa dzakarahu. Wa fihi, dan pada lafaz yang lain, fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ardi. Wa fihi, dan dalam lafaz yang lain, falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari saya bagaimana bertasyahud dalam salat. Apa yang dibaca pada saat kita bertasyahud dalam salat. Dan kaffi, telapak tangan saya, itu berada di antara kedua telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengajari saya tasyahud sebagaimana Rasulullah mengajari saya surah dari Al-Quran. Dan ungkapan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajari Abdullah bin Mas'ud bacaan yang dibaca pada saat tasyahud itu sangat serius beliau, sebagaimana seriusnya pada saat mengajari Abdullah bin Mas'ud Al-Quranul Karim. Dan bacaan tersebut adalah at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, tentang hukum tasyahud dalam salat. Ya, tasyahud dalam salat atau bacaan pada saat kita bertasyahud, bacaan at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, itu hukumnya adalah wajib. Ya, dia merupakan bacaan yang wajib yang kita harus baca dalam salat kita. Ya, yang ketiga kita meninggalkannya dengan sengaja, maka salat kita akan batal. Dan kalau kita meninggalkannya karena lupa dan kemudian kita mengingatnya, maka diganti dengan sujud sahwi. Dan pendapat yang mengatakan wajib ini diambil dari lafaz dari hadis ini yang mengatakan bahwasanya Rasulullah mengajari saya tasyahud sebagaimana Rasulullah mengajari saya surah dari Al-Quran. Artinya, ya, Rasulullah mengajarinya betul-betul sangat serius, dan dia tidaklah diajar dengan serius kecuali karena dia merupakan sebuah kewajiban. Dan dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW, ia menyampaikan Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya itu, ia tidak main-main. Tidak seperti dengan hadis. Kadang-kadang hadis Rasulullah sampaikan hanya kepada satu orang saja, yang disebut dengan hadis ahad. Adapun Al-Quranul Karim, Rasulullah tidak pernah menyampaikannya kecuali kepada banyak sahabat, banyak orang yang mendengarkannya. Sehingga Al-Quran dari ayat yang pertama turun sampai ayat yang terakhir turun, itu semuanya adalah mutawatir. Mutawatir artinya yang disampaikan oleh banyak orang. Dan ketika ada kabar yang mutawatir, maka kabar itu tidak terbantahkan lagi. Artinya kita meyakini kebenarannya tanpa keraguan sedikit pun. Dan ini sifat Al-Quran. Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu ayat pun atau satu huruf pun yang kita ragukan kebenarannya.
dan dia disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didengarkan oleh banyak sahabat, kemudian sahabat lagi menyampaikan kepada orang-orang yang lain sehingga dia disampaikan secara mutawatir. Ini bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW dalam mengajari sahabatnya Al-Quran dan sebagai bentuk penjagaan terhadap Al-Quranul Karim, ya, sehingga kita tidak akan mendapati adanya perbedaan Al-Quran yang dicetak misalnya puluhan tahun yang lalu dengan yang dicetak pada hari ini. Kita tidak akan mendapati adanya perbedaan di dalamnya, bahkan satu huruf pun ya tidak ada perbedaan di dalamnya. Berbeda dengan buku-buku yang lain, ada buku pelajaran di sekolah misalnya, maka akan selalu ada revisi dan revisi setiap tahunnya. Adapun Al-Quran, maka dia seperti itu sampai hari kiamat, ya tidak akan ada yang namanya perubahan walaupun satu huruf, ya tidak ada. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, di mana banyak sahabat yang menganggap bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu merupakan alul bait, artinya keluarganya Rasulullah SAW. Karena saking dekatnya Rasulullah dengan Abdullah bin Mas'ud, sampai sebagian orang menyangka bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini merupakan bagian dari keluarga Nabi SAW. Dan ini juga ya memberikan pelajaran kepada kita dalam Islam, ya tidak ada istilah ini dari derajat yang rendah di masyarakat, ini dari derajat yang tinggi di masyarakat, tapi semuanya sama di mata Islam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya adalah ketakwaannya. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia sebelum datang Islam, pekerjaannya adalah penggembala kambing. Jadi dia disewa oleh orang kaya di Mekah untuk menggembalakan kambingnya. Ini pekerjaannya Abdullah bin Mas'ud, ya, termasuk pekerjaan yang rendah di mata masyarakat pada waktu itu. Dan ketika datang Islam, dia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam dan keislamannya baik. Bahkan dia termasuk sahabat yang menghafal Al-Quran, ya, dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sehingga dia didekatkan kepada Nabi SAW bukan karena derajatnya di masyarakat, tapi karena kemampuan yang dia miliki dan ketakwaan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah mengajarkan bagaimana bacaan tasyahud tersebut, yaitu at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Sesungguhnya segala penghormatan, segala salawat dan segala kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan bagimu wahai Nabi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula keberkahannya selalu menyertaimu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan untuk kami dan kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya juga bersaksi bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW merupakan hamba Allah dan utusannya. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud sebagai perawi daripada hadis ini, dia merubah bacaan tersebut dan dia mengatakan Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabi dirubah menjadi Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, karena beliau menganggap bahwasanya Assalamu alayka, semoga keselamatan bagimu, ya bagimu artinya Rasulullah masih ada, masih hidup, dan ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka tidak cocok lagi kalau kita mengatakan Assalamu alayka padahal Rasulullah sudah meninggal dunia. Namun pendapat ini diselisihi oleh banyak sahabat-sahabat yang lain, seperti Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala anhuma, beliau menyelisihinya dan mengatakan bahwasanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya itulah yang kita ucapkan meskipun Rasulullah sudah meninggal dunia, tetap kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pendapat ya jumhur, dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Ya, dan ketika ada rawi yang meriwayatkan sebuah hadis dan ternyata dia sendiri menyelisih hadis yang diriwayatkan tersebut, maka kita mengambil hadis yang dia riwayatkan dan meninggalkan apa yang dia amalkan. Karena boleh jadi dia menyelisihi tersebut berdasarkan ijtihad pribadi dia, sementara perkataan Nabi SAW kita mengambilnya sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan lafaz daripada hadis tersebut. Hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau menyelisih sendiri hadis yang dia riwayatkan radhiyallahu taala anhu. Namun sekali lagi bahwasanya pendapat jumhur mayoritas mengatakan bahwasanya kita tetap mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bukan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian faedah yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada lafaz yang lain disebutkan barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka sesungguhnya dia sudah mendoakan untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Karena doa kita adalah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, semoga keselamatan untuk kami dan kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh. Maka semua hamba-hamba yang soleh itu masuk dalam doa ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala atau para jin yang soleh, semuanya mendapatkan doa ini. Dan tentu saja jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang-orang beriman yaitu merupakan sebuah kebaikan. Ketika kita mendoakan saudara kita, dia tidak tahu kita doakan dia, maka malaikat juga akan mendoakan kita. Du'aul fi dhahril ghaib, doa kepada saudara pada saat dia tidak mengetahuinya. Ini ada malaikat yang mendengarkan doa kita dan juga mengatakan amin walaka bimithlihi. Semoga Allah mengabulkan doamu dan semoga Allah memberikan hal yang sama kepadamu. Kalau misalnya kita yang berdoa, ya manusia itu adalah makhluk yang banyak dosanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' ya wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu adalah tukang bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Dan ada hal-hal yang bisa menghalangi doa kita sehingga Allah tidak mengabulkannya. Di antara penghalang doa ya sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika makanan kita atau minuman kita atau pakaian kita itu berasal dari harta yang haram. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Asy'atha akbar, kata Rasulullah, pakaiannya sudah berdebu, kemudian rambutnya sudah berdebu, sudah lusuh semua. Ya, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, mengatakan ya Allah ya Tuhanku, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah tidak mengabulkan doanya. Apa ilahnya? Apa alasannya? Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Itu disebabkan karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari hal-hal yang haram, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya. Nah, ini kita kadang-kadang makanan kita adalah makanan yang haram, apakah secara zatnya ataukah secara cara mendapatkannya. Misalnya minuman yang haram secara zatnya khamr, ya minuman keras. Ini minuman yang haram secara zatnya. Ada juga makanan minuman yang haram secara cara mendapatkannya. Misalnya dia mendapatkannya dari cara mencuri, dia mendapatkannya dari cara menipu orang lain, dia mendapatkannya dari cara menyuap, menyogok atau korupsi dan sebagainya. Meskipun makanan yang dia beli adalah makanan yang halal secara zatnya baik, dia beli beras, ini zatnya baik, zatnya halal,
namun cara mendapatkannya yang haram, maka ini tidak ada bedanya dengan memakan makanan yang haram secara zatnya. Dan ini bisa menghalangi doa-doa kita sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau penghalang yang lain, ketika seseorang berdoa yang isinya adalah tentang maksiat atau hal yang berhubungan dengan pemutusan silaturahmi. Misalnya seseorang berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pekerjaan kita ini. Padahal pekerjaannya adalah ya misalnya jual beli sabu-sabu atau jual beli minuman keras dan sebagainya. Ini Allah tidak mengabulkan doa yang isinya tentang kemaksiatan. Dan mungkin orang yang bermaksiat tidak berdoa kepada Allah. Ya mungkin, atau mungkin saja ada yang ada kebaikan dalam dirinya, dia tahu ini maksiat tapi tetap juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia meskipun dia berdoa, Allah tidak mengabulkan permintaannya. Atau orang yang berdoa memutuskan silaturahmi. Misalnya dia yang membenci seseorang, dia mengatakan semoga orang itu dibenci oleh semua keluarga-keluarganya. Ini memutuskan silaturahmi. Dan doa yang seperti ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doanya malaikat, malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak pernah bermaksiat. Apa yang Allah perintahkan dilakukan, apa yang Allah larang ditinggalkan. Malaikat yang akan mendoakan kita kalau kita mendoakan saudara kita pada saat dia tidak hadir bersama kita. Ini keutamaannya. Dan di sini ya kita mendoakan orang-orang beriman, hamba-hamba Allah yang soleh, maka malaikat juga akan mendoakan kita. Kemudian dalam tambahan hadis ini disebutkan, dan hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa saja yang dia inginkan. Jadi salah satu tempat berdoa dalam sholat adalah pada saat kita bertasyahud. Jadi bukan cuma pada saat kita sujud. Misalnya kita sujud, kita lupa berdoa, maka kita bisa berdoa pada saat kita bertasyahud, tasyahud yang terakhir. Kita bisa berdoa pada saat tasyahud terakhir setelah membaca tahiyat dan setelah membaca sholawat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa saja yang kita inginkan. Karena di sini Rasulullah mengatakan falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa, dan hendaknya dia meminta kepada Allah dengan apa saja yang dia inginkan. Apakah doanya berisi tentang kebaikan akhirat atau berisi tentang kebaikan dunia, tidak ada masalah. Dan dalam hal ini ada sebagian ulama yang mengatakan kalau mau berdoa dalam sholat boleh berdoa, tapi hal-hal yang berhubungan tentang kebaikan akhirat kita. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dunia kita, maka kita tidak ucapkan, kita tidak minta kepada Allah dalam sholat kita, tapi kita memintanya di luar sholat. Namun kalau kita kembali kepada keumuman dalil ini, dan ini juga merupakan pendapat banyak ulama yang mengatakan bahwasanya boleh kita berdoa dengan doa apa saja yang kita inginkan dalam sholat kita. Apakah isinya kebaikan akhirat atau kebaikan dunia, boleh kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sujud ataupun pada saat tasyahud yang terakhir. Dan doa dalam sholat sebaiknya yang kita minta adalah doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW atau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namun kalau kita tidak hafal atau kita memiliki permintaan yang lain yang tidak ada dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka boleh juga kita berdoa dengannya dengan bahasa apa saja yang kita ketahui. Jadi termasuk dalam sholat itu tidak dipersyaratkan harus berbahasa Arab. Termasuk dalam sholat tidak dipersyaratkan ketika kita berdoa dengan bahasa Arab. Bagi orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, yang hanya paham bahasa Indonesia misalnya, maka dia boleh berdoa dalam sujudnya atau pada saat tasyahud dengan berbahasa Indonesia. Dan ini tidak membatalkan sholat, karena ketika dia berdoa bukan berniat untuk berbicara. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwasanya salah satu hal yang membatalkan sholat adalah berbicara. Namun ketika kita berdoa, doa itu tidak disebut dengan berbicara. Kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia
tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang bisa membatalkan sholat kita. Nah, dan ini harus kita pahami. Sama-sama kalau di luar sholat kita katakan mungkin ini berbicara, tapi dalam sholat itu dianggap sebagai doa. Ya, sama juga dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam sujud itu dilarang. Tidak boleh orang sujud kemudian membaca Al-Quran di dalamnya. Membaca wadduha, inna a'tainakal kautsar, tidak boleh. Namun ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka ini dia tidak dianggap sebagai orang yang membaca Al-Quran, tapi dia dianggap sebagai orang yang berdoa. Padahal sama-sama sebenarnya baca Quran, tapi karena posisinya atau isi daripada ayat yang dia baca tersebut adalah doa, dan doa dianjurkan dalam sujud, maka ini tidak dianggap sebagai orang yang membaca Al-Quran, tapi dianggap sebagai orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang berbahasa Indonesia, dia tidak dianggap sebagai orang yang berbicara, tapi dianggap sebagai orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah An Abdurrahman ibn Abi Layla qala laqiyani Ka'b bin Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyatan inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, dia mengatakan Ka'b bin Ujrah pernah bertemu dengan saya dan dia mengatakan, apakah kamu mau saya memberikan hadiah kepadamu? Sesungguhnya Nabi SAW pernah bertemu dengan kami. Kemudian kami bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah tahu bagaimana caranya memberikan salam kepadamu. Lalu bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu merupakan sebaik-baik hadiah yang kita hadiahkan kepada saudara kita. Ketika kita memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh saudara kita, kemudian kita mengajarkannya, maka pada hakikatnya kita sudah memberikan hadiah kepadanya. Sebagaimana sahabat ini mengatakan, apakah kamu mau saya berikan hadiah kepadamu? Ternyata hadiah yang dimaksud bukanlah benda, tapi hadiah yang dimaksud adalah ilmu yang dia pernah dengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dianggap sebagai hadiah. Dan hadiah yang paling berharga lagi adalah ketika kita mengajak saudara kita, kemudian dia mendapatkan hidayah, dari Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara ajakan kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau Allah Subhanahu wa taala menunjuki seseorang hidayah gara-gara kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah ini dia merupakan simbol harta yang paling berharga pada zaman itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mendapatkan hidayah karena perantara kita, maka itu lebih baik daripada ada orang yang memberikan hadiah kepada kita berupa unta merah. Karena saking banyaknya kebaikan yang akan kita dapatkan di situ. Bagaimana kebaikannya? Dia sholat, dia mengaji, dia puasa, dia berzakat, dia beribadah yang lain, maka semua pahalanya juga akan kita dapatkan. Ini namanya melipat gandakan pahala kita. Kita mungkin terbatas waktu kita beribadah. Pada saat kita tidur, kita tidak bisa beribadah. Mungkin orang yang kita ajak ini, kita tidur, dia sedang mengaji, dia mengaji dapat pahala, kita juga mendapatkan pahalanya. Ini ibadah tijarah yang tidak akan merugi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah yang kedua
tentang masalah salawat. Salawat Ibrahimiyah yang disebutkan dalam hadis ini, dan ini adalah salawat yang terlengkap. Salawat Ibrahimiyah itu apakah kita membacanya pada kedua tasyahud, tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua, ataukah kita hanya membacanya pada tasyahud yang kedua saja? Masalah ini masalah khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari mazhab Syafi'i pada mazhab beliau yang baru. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama, termasuk pendapat mazhab Syafi'i yang lama. Karena mazhab atau Imam Syafi'i memiliki dua mazhab. Ada mazhab baru, ada mazhab lama. Mazhab jadid, mazhab qadim. Mazhab yang lama itu pada saat beliau bermukim di Baghdad, di Irak. Ya, beliau memiliki banyak pendapat di sana, pendapat-pendapatnya dibukukan. Itu disebut dengan mazhab qadim, mazhab yang lama. Dan beberapa tahun sebelum meninggal dunia beliau pindah ke Mesir. Di Mesir ternyata beliau merubah beberapa pendapat-pendapatnya, mengalami perubahan pada saat pindah ke Mesir. Nah, pendapat-pendapat beliau di Mesir ini disebut dengan mazhab jadid atau mazhab yang baru. Nah, di sini mazhab yang baru dari Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya salawat itu diucapkan pada dua tasyahud, pada tasyahud yang pertama dan pada tasyahud yang kedua. Dan pendapat dari jumhur ulama seperti mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Hanabila dan mazhab Syafi'iyah yang lama mengatakan bahwasanya salawat hanya dibaca pada tasyahud yang terakhir, pada tasyahud yang terakhir. Kalau dua tasyahud berarti pada tasyahud yang kedua. Kalau satu saja tasyahudnya berarti ya disitulah kita mengucapkan salawat. Adapun pada tasyahud yang pertama, salat yang dua tasyahudnya, tasyahud yang pertama cukup kita membaca at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berdiri ke rakaat yang ketiga. Adapun salawat nanti dibaca pada tasyahud yang kedua. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya, dan beliau juga merajihkan, menguatkan pendapat jumhur ulama. Taib, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu berdoa dalam salatnya pada saat tasyahud yang terakhir dengan doa Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah al-masih dajjal. Ini adalah doa, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang boleh kita ucapkan setelah kita bersolawat pada tasyahud yang terakhir. Ini salah satu doa. Kemudian ada juga doa yang lain yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita baca setelah kita bersolawat, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah saya memohon kepadamu surga, wa a'udzu bika minan nar, dan saya memohon kepadamu perlindungan dari api neraka. Kemudian doa yang lain yang pernah diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya dalam mengingatmu, dalam mensyukuri nikmatmu, dan dalam beribadah yang baik kepadamu. Dan doa yang lain yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta
faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya saya sudah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah dosa-dosa saya ya Allah, dan rahmatilah saya, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini 4 doa yang disebutkan di dalam hadis, yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam tasyahudnya. Boleh kita membaca satu saja, boleh kita membaca 2, boleh membaca 3, boleh membaca 4, atau boleh membaca doa-doa yang lain di dalam tasyahud kita. Jadi ketika misalnya kita sholat di belakang imam, tasyahud yang terakhir ternyata dia panjang bacaannya, kita sudah tahiyat, sudah sholawat, dia belum salam, maka boleh jadi dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini boleh. Jadi ini boleh, bahkan dia merupakan sesuatu yang sunnah. Taib. Kemudian hadis yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berhubungan dengan tasyahud. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da an unzilat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan pada riwayat yang lain, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tidaklah Rasulullah salat setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, yang di dalamnya itu berisi ya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah, kecuali Rasulullah berdoa dalam salatnya dan mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, dan ampunilah dosa-dosa saya. Dan doa ini kita baca pada saat ruku' dan pada saat sujud. Kita boleh mengganti doa subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, ini boleh kita baca, atau juga boleh membaca subhana rabbiyal azim. Ya, boleh kita memilih mana yang mau kita baca di antara kedua doa tersebut. Saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat.